Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Pratiwi dari kelas 4 PJJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang histori GIS. Nah, di sini ada gambar perkembangan pemetaan dari metode tradisional ke metode modern, yaitu di mana pada awalnya pengguna atau pembuat peta yang dulunya ada analog dan digital. Nah, analog itu peta yang biasa dilihat waktu sekolah. Di bagian kelas paling belakang itu ada peta Indonesia dengan istilah itu RBI atau Rupa Bumi Indonesia. Dengan skala kecil menggunakan angka dengan skala kecil angka yang besar. Karena peta analog ini sama dengan peta dengan bentuk hard copy yang bisa dipegang, jika peta digital dalam bentuk soft copy dalam komputer. Sejak dulu, peta analog atau hard copy digunakan sebagai media informasi spasial. Perlu digarisbawahi, kata spasial adalah yang memiliki nilai koordinat. Ada kaitannya dengan visual yang berarti peta dilihat dengan mata. Modern mapping. GIS itu mencangkup dari positioning, teknologi digital, serta remote sensing. Teknologi perolehan data spasial. Yang pertama itu, tersedia beberapa sistem satelit penentuan posisi atau navigasi yang makin akurat dan bisa diakses oleh publik kapan dan di mana saja pengguna user berada. Yang kedua, tersedia perangkat total station yang dapat menghasilkan data ukuran terestrial 3 dimensi berskala besar dengan relatif cepat dan format digital. Yang ketiga, tersedia perangkat digital, sehingga terintegrasi dengan perangkat receiver GPS dapat menghasilkan data ukuran perairan dangkal 3 dimensi berskala besar. Teknologi perolehan data spasial yang kedua, yang pertama tersedia sensor-sensor termasuk radar atau kamera yang beresolusi tinggi yang dapat menghasilkan data spasial 3 dimensi yang akurat dalam format digital. Lalu tersedia beberapa institusi resmi yang menyediakan data spasial berupa citra satelit, foto udara, dan DEM secara cepat, mudah, dan murah dalam format digital. Lalu tersedianya teknologi pendukung perangkat keras dan lunak, telekomunikasi, dan jaringan internet yang makin canggih. Lalu di sini ada gambar kapal yang sedang mengecek kedalaman air yang dinamakan dengan LIDAR. Nah, LIDAR itu adalah metode survei pemetaan yang menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak dan membuat model permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Keunggulan dari LIDAR yaitu menghasilkan DEM resolusi tinggi, mencangkup area luas dalam waktu singkat, bisa membuat model 3 dimensi, bisa dikombinasikan dengan data lain. Airborne LIDAR terbagi atas dua, yaitu LIDAR untuk pengukuran topografi permukaan tanah yang disebut Airborne Altimetric LIDAR dan LIDAR untuk mengukur kedalaman perairan dangkal yang disebut Airborne Laser Bathymetry. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada penggunaan laser, di mana pada Airborne Altimetric LIDAR menggunakan sinar inframerah, sedangkan pada Airborne Laser Bathymetry menggunakan sinar hijau atau biru. Contoh jalur terbang LIDAR. Bisa dilihat ini adalah contoh jalur terbang LIDAR yang memperoleh data-data esensi sistem informasi geografis. Yang pertama itu data spasial, data yang memiliki lokasi atau koordinat, dan data non-spasial,
serta atribut atau keterangan tambahan. Keduanya digabungkan untuk analisis yang lebih lengkap. Alasan penggunaan GIS. GIS membantu memahami konsep lokasi dan ruang secara interaktif dan menarik, terutama dalam pendidikan dan analisis geografis. GIS mampu memberikan gambaran yang lengkap dan komprehensif terhadap suatu permasalahan spesial di permukaan bumi. GIS dapat membagi data menjadi beberapa layer atau lapisan tematik, sehingga memudahkan analisis berdasarkan kategori tertentu. GIS dapat terhubung dengan software lain dan memungkinkan pertukaran data secara dinamis. Contohnya dalam penentuan lokasi di bandara, di Kulon Progo dan pembuatan peta tematik berdasarkan data tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.